Kata Nabi, la solata, tidak sah solat, liman lam yaqra, bagi siapapun orangnya, imam, sendirian, makmum, musafir, mukim, laki, perempuan, bocah, dewasa, siapapun yang dalam solatnya tidak baca surat Al-Fatihah. Berbicara Fatihah ada aturannya. Mana aturannya? Satu, kudu kedengeran kuping sendiri. Kedua, syaratnya baca Fatihah ini kudu tartib. Yang ketiga, kudu mualat. Kemudian keempat, wa tajwidu hurufiha. Huruf Fatihahnya kudu benar, mengikuti aturan bacanya. Mana lagi? Wa mura'atu tasdidatihal arba'a asrota. Tasdidnya jangan sampai kurang. Yang 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warrabi'u qiraatul Fatihati bil basmalati. Halaman berapa? 56. Warrabi'u, adapun rukun salat yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah bil basmalati, dengan bismillahnya, fi qiyami kulli raq'atin, pada berdiri setiap rakaatnya. Wal masbuqu yatahammaluha anhul imamu in kana ahlan litahammuli. Adapun makmum masbuq, yaitu menanggung akan Fatihah dari makmum masbuk oleh imam, in kana ahlan litahammuli, jika ada oleh imam itu berhak bagi menanggung makmum. Wa yajibu tartibul Fatihati, dan wajib oleh tartib bacaan Fatihah, wa mualatuha, dan mualatnya Fatihah, wa tajwidu hurufiha, dan mentajwidkan huruf Fatihah, wa mura'atu tasdidatihal arba'a asyrata, dan mera'ikan tasdid Fatihah yang ada 14. Wa man ajaza anil Fatihati qara'a badalaha sab'a ayatin minal Qur'an. Siapa orang yang lemah dari baca Fatihah, maka ia membaca sebagai pengganti Fatihah akan 7 ayat dari Quran. Fa in ajaza anil Quran ata bisab'ati anwa'in minadz dzikri. Jika lemah ia daripada baca 7 ayat Quran, maka ia mendatangkan dengan 7 macam daripada zikir. Fa in ajaza anil dzikri waqafa sakitan biqadriha. Maka jikalau ia lemah daripada zikir, waqafa, maka ia berdiri saja padahal diam aja dengan seukuran Fatihah. Wala yutarjimu, dan tidak menterjemah ia anha daripada Fatihah. Wa sunnatu an yaqra'a suratan aw syai'an minal Qur'ani ba'dal Fatihati fi kulli raq'atin minas salati sunaiyati wa fi raq'atainil ulayaini faqat minas sulasiyati wa rubaiyati. Dan adapun sunnahnya, yaitu bahwa membaca oleh seseorang akan surat atau 1 ayat daripada Quran sesudah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat dari solat yang 2 rakaat, dan pada 2 rakaat yang pertama saja daripada solat yang 3 rakaat dan solat yang 4 rakaat.
Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita masih mengkaji tentang rukun-rukun salat yang di dalam kitab kita ini dijelaskan ada 13. Dan malam hari ini memasuki rukun salat yang keempat, yaitu qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Jadi saudara, membaca surat Al-Fatihah itu merupakan rukun salat, baik pada salat fardu seperti 5 waktu maupun pada salat sunat seperti duha, qabliyah, ba'diyah dan seterusnya. Kudu baca Fatihah, baik salatnya yang bangsa nyaring gaya maghrib, isya, subuh, maupun yang bangsa sir pelan semacam zuhur, asar, begitu. Pokoknya baca Fatihah wajib adanya. Siapa yang disuruh baca Fatihah? Imam kudu baca Fatihah. Kedua, orang yang sholat sendiri. Ketiga, makmum. Kecuali kalau makmum itu masbuk, nanti di bawah akan dijabarkan. Singkatnya, membaca Al-Fatihah wajib, mau gede, mau kecil, mau musafir, mau mukim, mau sholatnya sambil diri, sambil duduk, tidur miring, pokoknya kudu baca Fatihah. Dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu sebagai dalil mengapa kudu baca Fatihah. Kata Nabi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Kata Nabi, la salata, tidak sah salat, liman lam yaqra', bagi siapapun orangnya, imam, sendirian, makmum, musafir, mukim, laki, perempuan, bocah, dewasa, siapapun yang dalam solatnya tidak baca surat Al-Fatihah, solatnya tidak sah. Kudu baca Fatihah. Bagaimana kalau kemudian kita lupa? Kalau lupa kita baca Fatihah, maka tidak jadi. Kudu balik lagi kita. Udahlah kita ruku, wah tadi saya belum baca Fatihah. Ruku. Diri lagi, baca Fatihah lagi. Baca surat lagi, baru ruku lagi. Begitu aturannya. Kalau kita lupa baca Fatihah. Bagaimana kalau lupanya sebagai makmum muafiq? Apa itu makmum muafiq? Makmum yang keburu kalau baca Fatihah secara waktu, namun dia meleng umpamanya. Contoh, imamnya merdu, kayak imam Masjidil Haram, imam Sudes. Enak, dia baca tuh surat, dia ampe nunduk-nunduk, saking asiknya. Baca suratnya Al-Hakumut umpamanya.
Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Waduh, belum baca Fatihah, kata kita sebagai makmum, saking merdunya. Ini bagaimana? Ini kita namanya makmum muafiq. Kalau kagak meleng, kagak tahanyut ama merdunya imam, kita baca Fatihah keburu. Gara-gara meleng, enggak keburu. Ini bagaimana nih? Kan bisa terjadi kayak begini nih. Bagaimana nih sikap kita? Imam ruku, gua ruku juga dah, batal sholatnya. Nggak bisa. Ini orang kudu dihukum, kudu baca Fatihah sampai kelar. Imam ruku, biarin, nggak batal sholatnya, walaupun beda. Imam sami Allah, biarin, terus saja. Imam sujud, biarin. Imam duduk antara sujud, biarin. Artinya dia masih terus saja baca Fatihah. Sujud kedua penentuan. Kalaulah imam ini belum sujud kedua, bisa lagi sujud pertama, bisa lagi duduk antara sujud, maka rokaatnya dihitung. Si makmum nih, imam lagi sujud pertama, waladhdallin, dia ruku aja. Nah, maka dia tinggal ngikutin aja. Sami Allah, sujud. Enggak bareng, enggak apa-apa. Dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ruku, sujud pertama, sujud kedua nih, penentu. Kalau imamnya udah sujud keduanya udah kelar, dia masih sirotol. Imam rakaat kedua, Allahu Akbar, diri. Imam udah diri masih sirotol. Belum kelar juga. Yang kayak begini, rokaatnya nggak dapet, dan keduanya imam, 1 buat kita. Karena kita nggak dapet rokaat. Atau imamnya rakaat kedua. Artinya rakaat kedua tuh kita berdua berikut. Sehingga imamnya duduk tasyahud awal. Kita masih sirotol. Belum kelar artinya Fatihahnya. Langsung duduk, ikut tasyahud awal. Begitu. Ikut. Maka rakaat imam bangun, itu baru 1 buat kita. Kalau makmum muafiq namanya. Tuh, status makmum. Ngikutinlah dari awal. Yang kayak begitu. Ngikutin. Termasuk juga kayak taraweh. Kan ada kalanya imam tuh ngebut bacanya kan. Imam tuh ngebut. Kita mau salahin, kata imam, pesenan makmum. Pesenan makmum. Emang makmumnya pengennya cepat begitu. Kayak model begini yang ngaji nih, pengennya tarawih lama apa cepet? Tuh, yang ngajinya aja pengen cepet. Apalagi yang kagak ngaji, begitu. Maka kemudian kita bengong aja. Begitu. Begitu udah tahu nih, imam bakal baca kulhu ini, rakaat 2 ini, begitu. Akhirnya imam, Adhalin, amin. Kulhu, kagak keburu dia. Kalau kayak begitu, kita harus paham. Ini imam nih bakal cepet nih. Kalau bakal cepet, baca Fatihahnya kita sebagai makmum, imam udah baca Fatihah 2-3 ayat, masuk kita baca Fatihah. Contoh, imam baca Maliki Yaumiddin. Imamnya tuh, kita ngikut dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti imam kufuwan ahad, lah kita waladhdallin. Pas. Tuh, kalau ngaji tuh ketemu. Begitu. Itu mau tarawih enggak? Baru siratal Allah Akbar, Allahu Akbar. Makmum masbuk bukan. Kan ikut dari awal. Udah langsung ruku aja. Ada banyak yang kayak begitu kalau tarawih tuh. Banyak enggak? Jangan-jangan ngaji juga nih orangnya nih. Enggak ada ganjaran nanti tarawihnya. Makanya Nabi bilang, kamin qaimin laisa min qiyami ila ta'ab was sahar. Banyak yang sholat malam, tarawih tuh qiyam Ramadan, enggak dapat ganjaran kecuali olahraga doang, capek doang. Kagak baca Fatihah dia. Begitu. Enggak begitu.
Kita kudu pinter. Imamnya siapa ini? Ini si masjid biasanya 1 rakaat 1 juz. Ini menyantai. 1 juz ya kan? Begitu. Ini si imamnya udah biasa ini. Kuliah kulhu. Nah, kita harus ngerti. Jadi kalau Imam Maliki Yaumiddin, kita langsung Imam Waladolin bagaimana? Boleh kita amin. Baru kita Maliki Yaumiddin umpamanya. Amin. Terusin aja. Iya kan na'budu. Begitu. Cara sholat. Supaya kita nih sholat nih benar. Jangan kita akhirnya nyalain Allah aja. Gak udah sholat ya Rob. Ini ngapa ini? Bener enggak udah sholat? Begitu. Ngikuti standar apa enggak? Ikut aturan apa enggak? Jadi masalah. Singkatnya, baca Fatihah rukun sholat. Ini Fatihah bismillahnya kudu dibaca apa enggak? Ini dia nih yang paling penting. Bil basmalati. Bismillahnya juga jangan ditinggal. Lihat di Qur'annya. Bismillah itu ayat 1. Begitu. Baca tuh bismillahnya. Kalau kagak baca bismillah, kagak sah Fatihahnya. Kalau Fatihahnya enggak sah, sholatnya tidak sah. Masalah bismillahnya ente pelan atau bismillahnya kenceng, itu teknis. Urusan sampean. Yang penting baca bismillah. Ada orang umroh 9 hari pulang ke kampungnya. Apa nih kampung kita nih? Karangtengah umpamanya. Lo itu pas sholat langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin. Gak baca bismillah. Ditegur sama jamaahnya, sama temannya. Bang, enggak baca bismillah. Kok langsung alhamdulillah? Kata dia, jawabnya dengan pedenya, umroh makanya umroh. Kayak gue nih, begitu. Kayak gue nih, umroh makanya. Di Arab, kata dia. Kagak baca bismillah. Oh begitu, makanya umroh. Ada juga yang ngerti, begini bang. Udah nanya, kagak baca bismillah. Emang lu tahu sholatnya di mana imamnya? Gue di lapangan mulu, imamnya di mana itu? Speaker saya di mana-mana emang begitu. Di jalan mulu sholatnya begitu. Sholat, lah, lu aja kagak ketemu imam dari mana? Lu udah nanya? Belum. Yang gua denger belum tentu. Nanya dong sama imamnya. Bolanya gua kagak tahu imamnya posisi di mana. Jadi itu namanya waktu itu imamnya siapa? Yang saya dengar si imamnya Imam Sudes. Oh berarti kalau begitu abang imam sadis. Enggak pakai ngaji langsung nyimpulin. Ngelihat doang. Guru kita Ustadz Najib. Lo kan bininya yang ono. Ngapa bawa itu? Wah ini selingkuh nih, selingkuh. Itu salah. Itu adeknya. Begitu. Jadi ngelihat itu belum tentu benar. Nanya. Begitu. Gitu. Kita baru denger doang. Nanya. Imam Sudah saja di Istiqlal baca bismillah kenceng. Emang aturannya di Arab kagak boleh. Iya, daripada bakal gara-gara begitu nggak dikasih berkat, mendingan dipelanin hemat suara juga, bener nggak? Begitu. Jadi kita ketika itu kita langsung nyimpulin aja. Oh no, di Arab, bukan di Arab. Udah nanya apa belum? Begitu. Baca Fatihah tuh kudu baca Bismillahirrahmanirrahim. Madzhab Syafi'i itu begitu. Bismillahnya. Baca. Jangan enggak. Bismillah. Begitu. Jangan langsung alhamdulillah.
mau pelan ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak apa-apa. Yang penting baca. Bagaimana nih kalau imamnya kagak baca? Kita jadi makmum nih, nyari masalah. Mana rumah kita dekat lagi, begitu. Begitu. Ini bagaimana ini? Dilihat. Kalau ada spare, di Arab tuh lihat, spare-nya panjang. Ada jeda waktu, jarak. Kita husnudzon, imam baca tapi sholat kita saja di makmum. Kalau nggak ada spare waktu, Allahu Akbar, Alhamdulillah, ini kagak ada bismillahnya nih. Atau habis sujud ya kan, sujud kedua, Allahu Akbar, Alhamdulillah, ini nggak keburu nih bismillah, ini kagak baca, maka kita jadi makmum bermasalah nih, sholat kita. Wong imamnya baca fatihahnya kurang, disebut belum baca Fatihah. Sebab Fatihah ada 7 ayat. Ayat pertamanya Bismillah. Di mana nih baca Fatihah? Fi qiyami kulli raqatin. Setiap rakaat. Diri kalau sholatnya diri. Kalau sholatnya duduk ya sambil duduk, enggak mesti diri. Yang penting baca apa? Fatihah. Iya, kudu baca Fatihah. Kalau kagak baca Fatihah sholatnya tidak sah. Nah, saya mau potong dikit. Kecuali makmum masbuk. Kalau makmum masbuk enggak baca Fatihah, enggak apa-apa. Makmum masbuk tuh yang bagaimana? Makmum masbuk itu makmum yang tidak ada kesempatan waktu untuk baca Fatihah atau tidak ada kesempatan waktu untuk menyelesaikan Fatihah dari dia ngikut imam. Contoh, kita masuk masjid Muflihun, ya kan? Rakaat 1 Isya. Imamnya pas summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Pas naim kita Allahu Akbar. Ini kagak ada kesempatan waktu buat baca Fatihah. Kitanya nih, karena imam habis naim nih ruku, waktunya nggak ada buat kita baca Fatihah. Karena nggak ada imam ruku, kita dimaafin, ruku aja. Karena nggak ada kesempatan. Atau ada kesempatan tapi tidak bisa untuk sempurna Fatihahnya, kelar gitu sempurna. Contoh, imamnya baca kulhu, kita baru ikut, baru juga Allahu Somad, ya kan? Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar, Allahu Somad, lah tinggal 2 ayat, kita baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Kufuwan Ahad. Nih, kita baru 2 ayat doang. Ini namanya tidak cukup waktu untuk menyelesaikan Fatihah. Bila kayak begini kasusnya, maka namanya kita makmum masbuk. Yang kayak begini tugasnya imam ruku kudu ikut ruku. Ikut ruku. Kalau yang masbuk dilarang baca apa aja kalau memang gak ada kesempatan sama sekali. Contoh tadi tuh, latus alunna yauma idzin anin naim. Kita baru ikut Allahu Akbar. Ini bagaimana? Ini kita dilarang doa iftitah. Dilarang ini. Langsung ruku aja.
Kita nggak mau ruku, pakai pura-pura Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Imam sami Allah baru ruku. Kita nggak dapat rokaat. Patokan makmum masbuk dapat rokaat, patokannya bila imam ruku, kita ikut ruku dan baca tasbih sekali. Itu rumus. Makmum masbuk. Jadi waktu imam ruku atau imamnya lagi posisi ruku ya kan? Masuk masjid kita muflihun, Allahu Akbar. Kita ruku. Baru turun doang. Baru turun. Mau ruku. Imam sudah sami Allah. Rokaat kita nggak dapat. Rumusnya biar dapat rokaat makmum masbuk, kudu ruku bareng imam. Kedua, baca tasbih sekali. Sebelum imam sami Allah. Bila itu kita dapat, maka rokaat dapat. Bila kita itu enggak dapat, rokaat enggak dapat. Maka gara-gara ini ada yang salah di dalam praktek sholat. Salah fatal sehingga kurang sempurna. Seperti imam lagi sujud. Kita baru diri itu. Dia masih ngobrol aja sama temennya. Dia tahu karena nggak dapet rokaat, pengen dapat rokaat kudu ruku bareng imam sama baca tasbih satu kali sebelum imam sami Allah. Karena lagi sujud imamnya, dia ngobrol aja sama temen. Gimana dagang lo tadi ikan cupang? Masih nggak ikan cupang tuh? Oh masih, gitu. Ya lumayan sih, begitu. Ngobrol aja, nunggu imam diri. Oh ternyata imam kagak diri, duduk tasodawal, baru dia ikut. Begitu. Jangan. Pokoknya kita sholat mah, imam lagi ngapain aja, ikut aja. Imam lagi sujud nih, kita ikut aja, sujud aja. Rokaat nggak dapet, iya. Tapi ganjaran besar. Rokaatmu nggak dapet. Imam lagi sujud, udah sujud aja. Begitu. Imam lagi tasahud awal, ya udah ikut aja. Nggak usah kita diri ngobrol-ngobrol sama temen kita nunggu imam bangun. Kan ada yang kayak begitu ya? Oh banyak. Ya Allah banyak lagi. Jangan. Kita nggak boleh tuh sholat kita biar bagus. Imam lagi sujud tetap kita ikut aja. Cuman ingat rokaat tidak dapat, tapi ganjaran besar dapat. Begitu imam lagi sujud udah ikut aja. Kita langsung aja dari diri sujud. Begitu. Belum sujud imam udah bangun. Subhana rabbighfirli warhamni. Ya udah kita baca aja rabbighfirli. Begitu. Kayak begitu dalam salat. Supaya kita ini lebih rapi. Begitu. Jadi ada makmum masbuk, ada makmum muafiq. Dan ini kita tahu posisi kita masbukah atau muafiqah. Begitu. Nah, berbicara Fatihah ada aturannya. Mana aturannya? Satu, kudu kedengeran kuping sendiri. Baca Fatihah nih. Jangan sampai kupingnya kagak dengar. Kuping dewek. Kalau sholat sir. Kuping tuh kudu denger. Enggak boleh kita komat kamit mulut doang. Itu namanya komat kamit doang tuh namanya dukun. Bener nggak? Begitu. Jadi kudu ada huruf. Kedengeran nih kuping dewek. Kedengeran nama kuping. Kalau harokatul lisan bidunis saut, nggak bisa. Kita kudu baca Fatihah. Karena Fatihah rukun kauli. Rukun sholat yang diucapin yang ada 5. Takbiratul ihram, 2 baca Fatihah, 3 tasyahud akhir, 4 sholawat Nabi pada tasyahud akhir, 5 salam. Ini minimal kedengeran kuping dewek. Kecuali nanti ada bab tentang jahar, sholat nyaring. Nah itu dinyaringin. Begitu. Jadi kayak rakaat ketiga, kan nggak ada, maka pelan, kupingnya kedengeran bacaan ini. Jangan enggak.
Karena bakal repot. Baca Fatihah kudu kurang kuping. Huruf-huruf Fatihahnya. Karena Fatihah adalah rukun kauli. Ya tentu tanpa ada suara berisik. Kalau kita sholat di samping masjid ada dangdutan son horeg. Iya kan kita baca kenceng juga nggak dengeran juga. Itu jangan jadi ukuran. Gak berisik kayak begitu tuh. Gitu. Artinya dengan normalnya suara ini kedengeran kupingnya udah cukup. Kedua, syaratnya baca Fatihah ini kudu tartib. Fatihahnya berurutan. Bagaimana tuh tartib? Ya bismillah dulu, baru alhamdulillah. Pokoknya yang penting baca Fatihah deh, yang mana dulu kayak kalau maghdubi dulu dah. Yang penting pokoknya 7 ayat nih kelar, nggak bisa. Kudu urutan, kudu tartib. Itu aturan daripada baca Fatihah. Jadi tartib itu kita baca mengikuti susunan Al-Fatihah dalam Al-Quran. Yang ketiga, kudu mualat. Mualat itu nyambung. Mualat itu. Apa tuh nyambung? Jangan kepotong dengan bacaan yang tidak ada hubungan dengan sholat. Contoh. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Banjering. Alhamdulillah. Kata kita. Tuh, alhamdulillah enggak batal. Karena zikir. Baca alhamdulillah. Tapi Fatihahnya putus mualatnya. Enggak nyambung. Gara-gara abis Malik Yaumiddin alhamdulillah. Alhamdulillah bangkis. Maka ini balik lagi dari bismillah. Karena kagak mualat. Tapi kalau amin ada hubungan dengan kemaslahatan sholat. Imamnya waladhdallin. Kitanya kayak tadi tuh motong di tengah. Baru kita Malik Yaumiddin, iman, amin. Amin, zikir ada hubungan dengan sholat. Dengan baca amin, mualat enggak putus. Tapi selain itu, mualat bakal putus. Begitu, bakal putus. Mualatnya. Jadi itu makna wa mualatuha. Begitu tuh. Wa mualatuha. Begitu, kudu mualat. Begitu. Kemudian keempat, wa tajwidu hurufiha. Huruf Fatihahnya kudu benar. Mengikuti aturan bacanya. Kalau kita nggak benar namanya ummi. Cadel umpamanya. Allahmanillohim. Yang kayak begini nih, ro berubah jadi lam. Yang kayak begini nih, dia ndak bisa. Kecuali, emang dia udah belajar, emang begitu bagaimana? Buat dia sah sholatnya. Kalau ngimamin, nggak bisa makmumnya. Inilah tugas pengurus masjid. Ngerapihin Fatihah. Begitu. Tapi kalau makmumnya sama, emang juga imamnya cadel, emang tuh sekampung cadel semua. Allahummanillohim. Kalau yang kayak begini nih, sah. Namanya seguru seilmu jangan ganggu. Kan sama. Seperti ngalamin. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Bagaimana nih? Ya ngalamin. Kalau makmumnya sama-sama ngalamin, boleh. Begitu. Tapi kalau makmumnya benar, enggak boleh. Jangan sampai kita diprotes. Lalu jawab. Ente bacanya ngalamin, masih bagus dibanding ngalamun. Enggak ada bagusnya. Begitu. Jadi ini kudu kita baca Fatihah
Bagaimana kalau kita nggak bertajwid ini imam? Contoh, kita maklum jadi security, ya kan? Sip siang, dohor sama asar. Kan nggak denger tuh. Imamnya si Anu. Ya kita ikut. Toras seminggu. Setelah seminggu kena sip malam. Maghrib bisa. Loh, pas maghrib bisa kita baru denger tuh. Allah manil. Wah, itu sholat kita seminggu dohor asar tuh wajib. Iya, diulang. Sebab imamnya belum baca Fatihah karena persyaratannya kurang. Repot sholat. Repot. Mana lagi? Wa mura'atu tasdidatihal arba'a asrota. Tasdidnya jangan sampai kurang. Yang 14. Jumlah tasdid dalam Fatihah ada 4. Satu tasdid itu bernilai 1 huruf. Kalau hilang tasdidnya, maka hurufnya hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak ada tasdidnya. Iya, enggak. Itu hilang. Itu urusan tasdid doang tuh. Ini Fatihah yang paling pokok. Surat mentar tuh sunat, kita nerangin ntar tentang surat-surat. Fatihah ya dulu dah. Ini pokok nih. Sebab apa? Ini peraturan kita dalam sholat. Jangan sampai enggak ini. Bahaya kita. Tapi agama ini enggak kaku. Meski rukun yang keempat adalah baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Ini kenapa nih? Begitu kita disuruh baca Fatihah, jadi seluruh kitab suci yang diturunkan di muka bumi, dirumusin, diperes adanya di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini isinya diperes adanya di Al-Fatihah. Maka kalau kita baca Fatihah sama dengan kita membaca 104 kitab suci yang turun di muka bumi. Inilah rahasianya kenapa Al-Fatihah menjadi salah satu rukun salat. Oleh karena Islam itu agama yang tidak pernah kaku, rahmatan lil alamin. Bagaimana kalau kita belum bisa baca Fatihah? Ada 2 kemungkinan belum bisanya. 1, baru masuk Islam. 2, tinggal jauh dari ulama. Kalau kita belum bisa baca Fatihah, boleh diganti dengan 7 ayat Quran di luar Al-Fatihah. Yang hurufnya sama dengan huruf Al-Fatihah jumlahnya. Begitu. Kalau enggak bisa juga dengan surat yang lain, maka diganti dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 7 kali. Kalau zikir juga belum bisa, baru Islam, udah diem baik. Udah bangun, Allahu Akbar. Udah monyong aja mulutnya. Allahu Akbar ruku. Enggak apa-apa. Agama murah bagi orang yang baru masuk Islam. Belum sempat belajar. Ini bagaimana? Udah lu ikut aja. Yang enak udah ikut aja di masjid. Kan begitu ya. Itu jauh lebih enak. Yang kayak begitu. Jauh lebih enak. Itu begitu. Kalau nggak bisa, diam aja. Walayu tarjimu anha. Jangan pakai diterjemah Fatihah. Sebab Al-Quran hilang kemukjizatannya dengan terjemah. Arabnya aja. Begitu. Lihat kitab suci agama-agama lain. Injil dirubah bahasa Inggris,
Datang ke Betawi, bahasa Betawi. Datang ke Jawa, bahasa Jawa. Datang ke Sunda, bahasa. Nah, pengertiannya bakal beda-beda. Begitu. Aku minta gedang. Gedang nih siapa yang ngomong nih? Orang Jawa, orang Sunda, kan begitu. Lah orang Sunda kalau mau gedang kan pepaya ya. Kalau orang Jawa pisang. Nih yang mana tuh? Jadi berubah jauh. Harus lafadznya Al-Quran mu'jiz, memberikan mukjizat. Singkatnya baca Fatihah rukun salat. Lalu apa sunat Fatihah nih? Ada sunat sebelum Fatihah, ada sunat sesudah Al-Fatihah. Kemarin sudah kita kaji nih pada pertemuan yang lalu, sunat sebelum Fatihah doa iftitah. Benar nggak? Begitu. Doa iftitah. Dua a'udhu. Itu sunnah sebelum Fatihah. Adapun sunnah sesudah Fatihah, yang pertama amin. Habis waladhdallin sunat baca amin. Lebih afdol lagi ditambah rabbighfirli waliwadayya amin. Ganjaran gede. Begitu. Mau dalam sholat maupun di luar sholat. Itu begitu. Amin. Terus baca surat. Kata kitab kita. Sunat baca surat. Kapan? Rakaat 1 dan 2. Sholat subuh. Dan juga rakaat 1 dan 2. Zuhur, asar, maghrib, Isya. Baca surat 1 dan 2. 3, 4 enggak ada. Enggak ada ini kalau saudara ada tasawuf awal. Rumus nih. Kalau saudara sholat sunat, contoh sholat tasbih, ya kan? 4 rakaat, 1 salam. Kalau pengen enggak baca surat, pakai tasahud awal. Kalau pakai tasawuf awal kagak baca surat. Cuman sholat tasbih bakal kurang. Makanya tanpa tasahud awal. Kalau tanpa tasahud awal, tiap rakaat sunat baca surat. Baca surat. Sholat sunat tuh. Duha gitu umpamanya bapak-bapak. 4 gitu umpamanya sholat duha. Maka diri. Ini mau surat semua. Tapi kalau seduha 4-nya kayak dohor, diri, duduk. Maka 3-nya enggak ada baca surat. Karena habis duduk tasahud awal, tidak ada bacaan surat. Makanya lihat witir kalau Ramadan tuh. 3 sekaligus tanpa tasahud awal. Sehingga tiap rokaatnya baca surat. Baca surat. Baca surat. Begitu. Bagaimana kalau kemudian kita jadi makmum? Sholatnya adalah Isya. Kita udah selesai waladhdallin. Amin. Imamnya belum ruku rakaat ketiga nih. Lama rukunya. Kita jangan bengong. Baca surat. Kalau imamnya belum ruku. Atau sholat duhur rakaat 1. Kita udah selesai baca surat. Imamnya belum ruku. Terusin. Tadi baca apa? Al-Falaq. Ya udah An-Nas. Jangan ada bengong dalam sholat. Begitu. Jangan ada bengong. Kita udah selesai. Waladhdallin. Amin. Nah, imam belum ruku. Ini bagaimana ini? Jangan bagaimana? Baca surat. Karena rakaat ketiga. Iya. Sunat Anda sebagai makmum. Tidak boleh bengong. Baca surat. Baru juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baru segitu. Ruku. Ya udah ruku aja. Begitu. Saya kagak hafal surat-suratnya. Udah Fatihah lagi. Tahu Fatihah lagi. Udah waladhdallin. Amin. Imamnya belum ruku rakaat ketiga. Ya udah. Bismillah lagi. Ulang lagi. Iya berapa latu, iya sekali. Itu begitu.
Nak baca surat nih ada tata tertibnya nih, pahami ya. Aturan baca surat, satu, mengikuti tertib Al-Quran. Aturan baca surat nih, surat selain Fatihah maksudnya. Kalau saudara bacanya Al-Hakumut rakaat satunya, rakaat duanya boleh wal asri, boleh wailul, ampe kulhu boleh. Itu namanya tertib. Bahasa gampangnya adeknya. Saya sebut aja adeknya. Al-Hakumut, kulhu itu adeknya, walaupun tidak langsung. Tuh begitu tuh. Cara bacanya jangan dibalik-balik. Itu pertama kuliah, kedua Al-Hakumut. Ah ini. Enggak tertib. Bagaimana kalau rakaat pertamanya Al-Falaq, maka keduanya An-Nas. Bagaimana kalau pertamanya An-Nas, maka rakaat keduanya Shadaqallahul Azim. Bukan. Rakaat keduanya Al-Baqarah lagi. Alif Lam Mim. Balik lagi. Begitu. Cara motong-motong aturannya. Makanya lihat orang-orang tua kita dulu kalau tarawih tuh. Putaran pertama, 15 pertama, Al-Hakumut kulhu. Wal asri kulhu. Al-Hakumut ay wailul kulhu. Begitu seterusnya. Pada waktu malam ke-16, Inna anzalnahu ame Al-Hakumut. Kenapa sih begitu? Biar tertib. Begitu. Tertib Al-Quran. Bacaannya. Begitu. Bagaimana saya baca Qurannya enggak sesurat penuh? Enggak apa-apa. Seayat juga jadi. Yang penting ada maknanya. Kalau enggak maknanya, enggak hasil. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Terus ruku aja sekali. Ini enggak ada hasil. Enggak ada makna ini. Begitu. Boleh sih jadi. Dalam khutbah enggak masuk. Sebagai qiraatu ayat dalam khutbah Jumat. Karena enggak ada maknanya. Begitu. Tapi sholat sih jadi menjadi aja. Cuman Alif Lam Mim. Ini ngibulin. Makmum udah gusar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Napas gede makmum. Waduh, 83 ayat. Allahu Akbar, ruku. Begitu. Iya. Jadi baca surat yang benar. Ayat juga utuh. Sayat nggak apa-apa. Kayak ayat kursi. Ya kan panjang sayat. Silakan saja. Biar ada maknanya. Inilah diantara aturan-aturan daripada kita baca Fatihah dan surat sesudahnya daripada kita Riyadul Badain ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Baik. Iya. Makmumnya nggak tahu balik lagi gitu. Oh nggak apa-apa. Jadi kita jangan mikirin orang lain, pikirin aturan agama. Iya, jangan. Putus mualatnya nantinya. Begitu. Ketika di Fatihah. Iya. Ya kalau di surat nggak ngaruh dah. Lagi sunat begitu. Wallahu a'lam. Iya baik. Bagaimana kalau kita menjadi makmum sholat yang disiritin siang itu asar ya, kita nggak ikut tuh imamnya terlalu cepat baca Fatihah, itu kita baru dinas udah pulang. Begitu setiap rakaat gimana? Nah, bila terjadi begitu karena sholat kita sir, inilah yang disebut makmum muwafiq tadi. Biarkan aja imam ruku. Kecuali kita ikutnya baru kayak begitu. Ini karena cepat dia, maka kita kemudian kok dia udah ruku aja rakaat 1. Apa nggak baca surat ya? Pikir kita. Kelarin Fatihah kita, kelarin. Kita namanya makmum muwafiq. Apanya?
Iya, artinya kan ada juga memang betul imam yang lahjanya cepat. Maka kalau kebetulan kita nemu begitu, kelarin Fatihah kita. Kita dimaklumi enggak ikut ruku bersama imam. Dengan rumus kita kudu ruku sebelum imam bangun dari sujud kedua. Artinya sebelum sujud kedua tuh bisa duduk terus sujud, bisa sujud pertama, bisa baru sami Allah, kita udah ruku, rakaat dapat. Ini rumus. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Iya. Jadi misalnya masbuk, terus kita baru baca Al-Fatihah dapat 4 atau 5 ayat. Kita ngikutin imam ruku atau lanjut? Kita ikut imam ruku kalau masbuk. Yang tadi, jadi masbuk itu orang yang tidak ada kesempatan sama sekali baca Fatihah, seperti kan sama sekali itu anin naim, Allahu Akbar, otomatis nggak ada kesempatan karena imam ruku. Atau orang yang tidak ada kesempatan untuk menyempurnakan bacaan Fatihah baru separoh, itu ruku aja. Itu aturannya begitu. Wallah alam. Iya baik. Kalau kita masuk posisi imam sudah sujud, itu kita butuh takbiratul ihram atau langsung sujud? Baik, takbir ihram adalah rukun. Jadi kalau nggak ada takbiratul ihram nggak bisa. Mungkin yang dimaksud bukan takbir ihram tapi takbir intikal maksudnya. Iya baik. Iya, kalau kebetulan kita itu nemuin imam lagi sujud, gitu. Umpama imam lagi sujud, kita baru ikut kan, Allahu Akbar. Kita kudu takbir lagi nggak turun? Enggak, karena turun ini bukan punya kita. Karena dituntut kita untuk turun, karena imam lagi sujud, maka kita duduk. Kita sujud, bukan. Sujud itu turunnya sesudah sami Allah. Ini turun kita bukan punya kita. Karena ngikut imam lagi sujud. Sama seperti imam lagi duduk tasyahud awal, ya kan? Allahu Akbar, udah duduk aja. Baru at-tahiyatul. Iya, tambah Allahu Akbar. Iya, jadi mungkin Allahu Akbar mengikut kali. Kalau Allahu Akbar enggak, yang pertama enggak ada takbiratul ihram. Oh betul, habis takbir ihram langsung duduk, itu yang benar. Iyalah, berarti dia enggak ada niat kalau begitu sholatnya. Kalau langsung duduk aja. Iya, biasanya perlu takbir intikal enggak sesudah Allahu Akbar nih? Artinya habis Allahu Akbar, perlu takbir lagi enggak mau turunnya ini? Itu yang biasanya dipertanyakan tuh kayak begitu. Baik. Sholat berjamaah itu depan kita batal, kan kosong tuh. Kita sebaiknya maju atau tetap di posisi? Baik, dilihat saja kalau mereka pada ngaji itu bisa aja kita maju atau samping-sampingnya rapetin. Begitu, pada bergeser. Itu bisa, maju bisa, bergeser bisa. Itu mau teknis, yang penting yang mana dulu dah. Jangan dibiarkan kosong. Apanya tuh? Oh baik, jadi yang bakal batal itu kalau dia loncat. Tapi kalau majunya selangkah, dia diem. Ntar lagi, selangkah lagi. Itu nanti bab batal sholat tuh. Begitu, itu nggak apa-apa. Loncat nggak boleh. Kalau loncat untuk ngisi yang kosongnya tuh, itu bakal batal karena loncat sama dengan 3 langkah, begitu, gitu. Kurang lebih demikian, begitu. Maju aja, jadi selangkah. Ini contoh maju. Ini gini nih, tuh, maju dah.